everyone, welcome back to Cerita Jenita. Nah, kalau episode yang lalu gue ngobrol sama cousin gue yang dapat full beasiswa di Jepang. Nah, sekarang gue mau ngobrol sama salah satu teman baik gue nih yang kerja di Jepang dan katanya Natal kemarin agak sedikit berbeda gitu. Nah, jadi buat tahu lebih lanjut langsung aja yuk kita ngobrol sama Oka. Hai Kak. Halo Janita, apa Hai, thank you so kabar? much. Baik Baik, baik. banget. Thank you so much udah meluangkan waktu nih buat cerita-cerita sama gue. Padahal kita Yoi, udah cerita-cerita banyak ya tanpa di-record. lumayan sering sih, lumayan sering. Iya. Gimana kabar di sana? Kalau di sini sih gue baik-baik aja, cuma secara karena sekarang di coronanya udah mulai parah di Jepang, Mm-mm. orang sih udah nggak peduli ya sebenarnya. Udah nggak peduli. Jadi ya Udah orang Jepang bilang tuh lockdown lagi kemarin. jadi tuh sebenarnya di Jepang itu tuh mereka nggak boleh bener-bener lockdown. Gue kurang ngerti secara detail, tapi mereka itu sebenarnya pemerintah nggak boleh ngemaksain misalnya toko untuk tutup atau mau untuk tutup, itu tuh mereka ada satu law di mana mereka nggak bisa ngemaksain kehendak orang. Jadi itu mereka nggak bakal pernah, mereka tuh nggak bisa full lockdown. Ada yang mereka bisa Hmm. menganjurkan kalau orang-orang tuh nggak keluar, tapi ya orang tetap keluar. Oh, oke. Ya, Ya, angka-angka di sini tetap tambah parah sih menurut gua sekarang. Hmm. maksudnya kayak government can advise, tapi misalnya kalau orang-orang yang nggak mau ya they can't do anything gitu ya. They can't do anything. Iya. Oh, tapi Hmm. misalnya kalau kayak typhoon gitu beda cerita kali ya. Kayak mau nggak mau semua tutup kali ya. Kalau typhoon kan itu udah maksudnya udah tentang kayak life kita sendiri kan. Jadi itu mungkin orang juga takut kan mau keluar. Oh. Tapi Ya. aneh ya, maksudnya emang orang tuh lebih takut sama yang kelihatan kayak typhoon. Tapi maksudnya kayak sama Hmm. mematikannya gitu kan kalau dipikir-pikir. Ya benar juga sih. Mungkin typhoon karena lebih ke arah fisikal kali ya. Maksudnya kan Hmm. kelihatan damage-nya kan kayak lu bilang. Sedangkan kalau Iya, corona iya. itu kan kalau lu nggak kenapa-kenapa, kadang-kadang bahkan gue sendiri juga gue mempertanyakan kayak gue di rumah terus, tapi kalau gue keluar it's fine, right? Kayak gue nggak bakal kenapa-kenapa kan. Dan gue keluar, gue juga nggak kenapa-kenapa, orang lain juga nggak kenapa-kenapa. Untungnya jadinya ya kita sering keluar. Iya sama lah, kayak di Jakarta juga gitu sekarang. Kayak selama melakukan 3M itu tuh yang memakai masker, menjaga jarak, Hmm, mencuci tangan, kayaknya semua orang tuh oke-oke aja gitu. Tapi ya apa ya, ya tetap harus jaga diri sih dan jangan pergi tahu kalau diri. emang gak penting gitu. Kalau nggak penting, bener-bener. Iya. Kalau BTW Merry Christmas, udah ucapin oh, juga sih. Gimana? Merry Christmas Janita. Gimana kemarin Christmas di sana? Christmas di sini ya, sebenarnya tahun ini lebih sepi sih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biasa lu Gua ngapain? biasanya tuh jujur aja selama gua 4 tahun tinggal di sini, ini pertama kalinya gue bener-bener ngerasain full Christmas di Jepang. Maksud lu? Jadi biasanya tuh gue Christmas gue selalu balik Indonesia. Di antara gue ke Bali atau gue ke negeri lain. Jadi itu ini bener-bener tanggal 25 gue ada di Jepang. Nah, pas-pasan kan juga lagi pandemi kan. Jadi ya gue keluar dan memang situasinya tuh agak sedikit berubah. Tapi memang orang masih lumayan festif sih di sini. Tapi lu aneh ya ketika semua orang Natalan mau ke Jepang, lu malah out from Japan. Soalnya Christmas di sini sama di New Year di sini tuh orang nggak ngapa-ngapain. Iya ya, serius ya. Maksudnya kok Iya, bisa uniknya di gitu sini. mereka Christmas Eve sama New Year's Eve nggak ngapa-ngapain? Kalau Christmas sebenarnya lebih heboh dibandingkan New Year. Yaitu Christmas, biasanya kalau di Indonesia itu kan tanggal 25 kita rayain dinernya kan. Apa tanggal 24 Tanggal nih? 24. Tanggal 24 kan? Gua- Iya. Iya, jadi buat orang Jepang juga tanggal 24-nya. Nah, biasanya kalau Christmas lebih heboh. Karena tuh di Jepang, Christmas itu kesana lebih kayak romantis. Banyak illumination di mana-mana, banyak Christmas tree, terus banyak orang pacaran, kasih Oh, kado, kado. oke. Itu lebih festive in a sense kayak dekorasinya lebih heboh. Dekorasinya heboh, lu Hmm. bisa berasa kayak terus kan musim dingin kan, udah dingin, kadang-kadang turun salju misalnya kalau di Iya, kota-kota iya, yang iya. lain. Terus ada Christmas tree illumination. Jadinya Terus ya orang lebih kenapa sering sepi keluar. kalau lebih romantis? Enggak sih, maksudnya kalau misalnya Christmas sih lumayan ramai sih dibandingkan kayak New Year. Dibandingkan New Year ya misalnya. New Year sih orang
nggak ada romantisnya sama sekali. Tapi kalau Oh, Christmas karena banyak event, bisa kayak Christmas market gitu, itu tuh banyak banget di Tokyo. Apalagi kayak di kota-kota deket kayak di Yokohama, Tokyo. Nah, gue pernah mm-mm. pergi sih yang kayak begitu, tempat-tempat yang kayak Christmas market. Jadi tuh kayak biasanya sih mereka jual makanan-makanan Jerman. Soalnya I kayaknya see. Christmas is related to German somehow, German food. Enggak sih, kayaknya Christmas market yang related to Jerman karena di Jerman emang banyak banget Christmas market, Emang entah baik Christmas kenapa. market kan. Iya iya Gue juga nggak tahu benar-benar. kenapa. Jadi Heeh. mungkin untuk orang sini persepsinya juga ya Christmas itu Jerman, jadi kayak mereka jual German sausage atau kayak alkohol atau minum-minum. I see. Tapi Cuman jadi Christmas kemarin lu ngapain? Nggak kemana-mana, di rumah aja. Christmas kemarin gue gak kemana-mana aja. Soalnya kebanyakan temen gue juga gak kemana-mana juga kan. I Paling see. ya gue juga single, jadi gak kemana-mana juga. Berarti, tapi lu pergi lah ya on the weekend, maksudnya setelah Ah, Christmas selesai. ada. Setelah tanggal 26-nya, nah gue cuma pergi makan-makan sama temen doang sih. Itu aja makan-makan Hmm, Indonesia. Karena kita mau pulang nggak bisa. I Saking see, I banget see. sama Iya, Indonesia. iya, Tapi iya. lumayan berasa sih festifnya. Kayak kemarin gue ke Ginza misalnya. Hmm. Mah ada illumination, orang masih keluar rame banget. Bener-bener Dan rame. masih rame lah ya. Masih rame. Mereka, Hmm. ya kayak kehidupan sehari-hari kayak nggak ada pandemi gitu. Tapi kenapa sih lu pilih Jepang buat kerja? Oh, BTW guys, Oka itu teman gue di Singapura. Jadi kita kenal di Hmm. Singapura. Terus gue lanjut ke Taipei, Oka pulang Jakarta. Terus nggak lama dia pergi ke Jepang. Katanya dia mau banget kerja di Jepang. Kayak, iya sih, kita tahu kita suka banget Jepang gitu. Tapi buat jalan-jalan doang, gue sih nggak mikir sampai buat kerja di sana ya. Nah, tapi kalau lu sendiri apa sih, Kak, yang buat lu tuh kayak pengen banget gitu kerja di Jepang? Jadi itu sebenarnya dulu pas gue masih di Singapura, gue nggak tahu kenapa. Jadi itu ada satu film namanya Gaki no Tsukai. Itu kayak cuma komedi show gitu. Nah, terus gue Hmm. demen banget nontonin mereka. Nah, terus secara perlahan karena mereka, gue tahu budaya Jepang lebih dalam. Nggak cuma kayak makanannya atau misalnya kayak kimono atau ninja apa segala macam. Lebih Iya. Itu detail apa lah. sih reality show? Itu jadi itu mereka semacam reality show, variety show di sini namanya variety show. Jadi itu sesuatu yang Variety. selalu unexpected. Tapi nggak eh, itu sebenarnya nggak live, mereka record, cuma mereka so unexpected. Jadi itu mereka selalu bikin kayak show setiap tahun, di mana tuh mereka nggak boleh ketawa selama 24 jam. Pokoknya intinya gitu. Jadi kalau misalnya Oke. mereka ketawa, mereka dihukum. Nah, jadi itu tiap tahun mereka ada tuh, setiap akhir tahun Hmm. show-nya. Jadinya gue nonton setiap tahun, terus mulai tahu tentang Jepang, nah gue mulai belajar tuh bahasa Jepang. Nah, pas gue mulai belajar dikit-dikit, pas itu kan gue coba cari kerja di Singapura, cuma nggak dapat, karena visa gue ditolak. Jadinya gue balik Indo, terus gue kayak mikir, kayaknya kalau gue kerja di Indo, untuk sekarang tuh gue masih pengen explore kayak Hmm. dunia negara lain atau kayak kehidupan yang lain di luar Indonesia gitu. Gue belum Yep. mau balik Indonesia secara bener-bener. Jadinya kayak nggak tahu kenapa, cuma kayak tiba-tiba gue langsung kayak, mami, gue pengen banget deh belajar ke Jepang. Tolong kasih gue ke Jepang ya. Terus udah selesai gitu aja. Terus Oh, jadinya ya tapi you started with belajar bahasa ya di Jepang, nggak langsung kerja ya? belajar bahasa di Jepang nggak langsung. Soalnya awalnya di pikiran gue kalau lu mau kerja di Jepang, lu harus bisa ngomong bahasa Jepang kan. Jadi yang Hmm. kayak gue pikir, ya udah gue belajar bahasa dulu aja, dan mungkin belum tentu juga gue bakal kerja di Jepang. Siapa tuh kalau gue nggak dapet ya mau nggak mau pulang kan. Tapi setidaknya gue Hmm. ada kesempatan untuk tinggal di sini. Gimana sih rasanya Hmm. tinggal di Jepang? Dan juga menurut gue dibandingkan negara-negara Asia lainnya, Jepang itu salah satu negara yang paling aman selain Singapura. Hmm. Paling kalau nggak Singapura, Jepang, Korea. Dan Setuju. gue kurang mau ke Europe atau US soalnya menurut gue agak terlalu jauh. Dan I secara see. budaya ya siapa sih yang nggak suka Jepang, ya kan? Iya sih, gue suka banget ke Jepang. Aduh, pengen banget ke Jepang lagi. Kan kita Terus, pernah travel ke Jepang bareng-bareng. Sama benar gue. sekali. Gila, itu udah lama banget, Kak. Gila deh. Udah lama banget nih Makanya ya. kapan-kapan gue kunjungi. Harus. Iya, Ya. iya. Terus lu sekolah bahasa di Jepang, di sekolah apa, Kak? Maksudnya lu udah cari dulu dong dari di Indo? Jadi gue sebenarnya awalnya pas gue bilang gue mau sekolah bahasa ke Jepang, nah Hmm. dedek lu tuh Stanley, dia Ya, kenalin ke gue saudara lu, si Samuel. iya. Nah,
Sedangkan si Samuel itu tuh dia udah sekolah bahasa di Jepang. Nah dia kasih tahu gue sekolahnya namanya ISI. Itu di ISI. Takanagababa, ISI Language School. Nah terus Mm-mm. daripada gue pusing-pusing, gue bilang ya udah gue samain aja sekolah sama dia, atau sama-sama orang Indo, dan gue kenal lu, gue kenal Stanley, terus lu Mm. saudaranya, ya hubungannya kuat lah. Terus ya udah gue percaya aja sama dia. Terus udah gue langsung daftar ke sekolahnya, terus tunggu kayak sekitar 2-3 bulan, udah langsung terbang ke Jepang. Terus gue, Oh, ya. mahal nggak sih Kak? Terus kayak student pass-nya gampang diterima? Jadi pas gue daftar itu tuh kalau lu mau misalnya daftar visa untuk 6 bulan, jadi kalau lu minimal belajar 6 bulan, itu baru lu bisa dapat kayak semacam student visa. Kalau lu belajar Hmm. sebelum lebih dikit daripada 6 bulan, lu nggak bisa dapat. Dia minimal 6 bulan. Nah kalau 6 bulan itu tuh lu mesti kasih lihat kayak semacam surat keterangan uang dari pak Mm-mm. punya atau misalnya orang tua punya, itu tuh setidaknya mesti 100 juta rupiah, 130 juta. 130 juta rupiah di bank statement lo ya? Di bank statement gue, iya. Jadi Heeh. saya rasa berapa banyak, pokoknya minimum harus gitu. Itu untuk sebagai Wow, proof kalau lu tuh mampu nggak bayar. bakal kerja. Ya nggak bakal kerja dan lu mampu bayar untuk diri lu sendiri. I see, I Jadi see. dan itu tuh mesti mereka, dan lu mesti ngebuktiin kalau lu sama orang tua itu relate. Yang bisa kayak kasih akta lahir atau kayak kasih suatu surat keterangan kalau lu itu memang dia itu papa lu atau dia itu memang mama lu. Berarti inilah ya, kayak normalnya mau sekolah di luar negeri harus ada surat dari sekolahnya, terus ada bank statement. Hmm. Kalau buat Terus Jepang ya nominalnya itu, guys, ya 130 juta. Terus, dan surat-surat lainnya lah ya, kayak surat keluarga, terus udah bis kayak gitu, akte lahir gitu-gitu ya. akta lahir. Terus Harus diterjemahin ke bahasa Jepang nggak? Apa? nggak Nggak usah. usah sih. Biasanya sekolahnya mereka terima bahasa Inggris. Oh, oke. Tapi kan Iya. kakak kita nggak pakai bahasa Inggris, berarti yang lu kasih itu yang translated dong. Kartu kakak. Oh iya, gue translate beberapa dokumen Indonesia, gue translate. Misalnya kayak Iya, akta iya. lahir, itu kan udah dulu Mm-mm. banget kan, udah pasti dalam bahasa Indonesia. Ya scan PDF terus ditranslate ke bahasa Inggris. Kayak Iya, gitu. iya. Kayaknya semua juga gitu deh. Kayak gue pas pindah ke Taiwan juga gitu. Jadi semuanya harus pakai bahasa Inggris. Biasalah yang harus di cap di notaris, yang gitu-gitu Ya kan. betul. Iya. Mm-mm. Terus lu masih inget Baru nggak dokumen. kayak uang sekolah lu berapa di sana? 4 tahun yang lalu ya berarti? Sebenarnya nggak gitu berubah sih. Jadinya coba gue inget-inget ya. Kalau nggak salah jadi gue sekolah tuh 1 tahun 3 bulan. Kayaknya 1 tahun 70 juta ada deh. Seingat gue. Wow, lumayan loh. Lumayan memang. 70 Lumayan, juta untuk setahun. soalnya gue inget banget sekolah bahasa gue di Taipei itu tuh per 3 bulan kalau nggak salah itu tuh cuma 8 juta woi. Apa berapa juta gitu gue lupa. Oh iya? Apa gue salah? Serius, murah Enggak, setahu murah gue murah. 70 Ntar juta. deh, gue agak lupa tapi waktu itu gue sempat blok, ntar gue coba cantumin deh. Dan itu Oke. kan ya more or less lah ya sekolah bahasa kita pas lagi di Jepang, gue lagi di Taipei. Iya, Iya, iya iya. benar-benar. Uh-uh. Jadi tuh dulu gue pernah kerja kayak di tempat untuk ngebantuin orang-orang ngurusin visa ke Indonesia. Visa Indonesia ke Jepang. Untuk misalnya murid yang mau belajar bahasa di Jepang, gue bantuin mereka untuk ngurusin visa-visanya. Jadi gue pernah kerja di tempat yang kayak gitu. Nah, banyak sekolah tuh harganya beda-beda. Tapi secara kisaran setahu gue sih 50-70 juta ya setahun. Iya, kayaknya emang Untuk beda sekolah. ini aja deh. Beda Hmm, beda taraf betul. hidup. Iya, kayak Jepang ya pasti lebih mahal gitu. Nah, Udah Kak, setara terus Singapura. iya sih bener. Pas lu pindah ke Jepang itu sekolah bahasa 1 tahun lebih, berarti itu tuh dari nol banget, terus sampai sekarang lu N1, N2. Jadinya pas gue datang itu gue N4. Setara N4. Nah, terus sampai sekarang jujur aja gue udah jarang belajar. Jadi gue hanya mengikuti bahasa Jepang gue sehari-hari lah. Mungkin kalau gue Karena, bilang sih, karena kerjaan gue yang sekarang nggak membutuhkan bahasa Jepang. Dan gue udah ngelakuin kerjaan gue selama 3 tahun. Dan nggak kenapa-kenapa juga. Jadinya gue nggak melihat ada eh, kebutuhan untuk menambah bahasa Jepang gue secara bisnis, level bisnis. soalnya kebetulan lu kerja di foreign companies ya, maksudnya bukan di perusahaan Betul. orang Jepang gitu kan. Iya, bos gue orang Amrik, ini semua orang ngomong bahasa Inggris.
I Ah, see, jadi, I see. tapi Yang kalau ada secara Inggrisnya makin bagus, bukan Jepangnya makin Inggris makin bagus. bagus bener. Setiap hari ngomong bahasa Inggris nonstop. Iya, iya. Ya, Mm-mm. jarang banget ngomong Indo. Iya, jadinya gua mungkin sekarang di antara N3 N2. 2 tahun Hmm, yang lalu gua ambil N2 gagal. Gagal tipis. Terus abis itu udah nggak pernah ngambil lagi. Sampai sekarang. I see, I see. Nah, terus dari lu lulus kuliah bahasa lu gitu, terus apply-nya tuh gimana sih? Ada job street juga di Jepang?